Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Muklis LC ingkang kita sedaya mulyakaken, lan ugi dumateng Shahibul Bait Romo Kiai Ahmad Sanusi ingkang dipun kita mulyakaken, sesepuh saha pinesepuh Dusun Sibarjo ingkang dahat pinurmatan, lan sedaya alumni Pondok Pesantren Al-Azhar ingkang kula hormati, ugi sedaya jamaah ingkang hadir wonten majelis menika ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langkung utami monggo kita sedaya sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ing siang sakmenika kita tasih pinaringan sehat, pinaringan nikmat ingkang wonten sekedhik napa malih nikmat iman dan Islam ingkang luar biasa, sehingga kita sedaya saged makembal wonten maqbarah Simbah Kyai Anwaruddin kangge peringatan haul ing taun menika. Shalawat saha salam konjugatur dumateng panjenenganipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kita tunggu-tunggu syafaatipun wonten naming ting yaumil akhir, tapi ugi ting dunia menika, supados kita sedaya saged nglampahi kewajiban-kewajibanipun sebagai tiyang mukmin lan saged nebihi awisanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kaula teng mriki sebagai pranata acara ingkang sepindah kula badhe maosaken susunan acara ingkang insyaallah badhe kalampahan ing siang menika. Antawisipun nggih menika ingkang sepindah pembukaan kaping kalih pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kaping 3 tahlil, lan acara ingkang kaping sekawan sambutan-sambutan, lajeng terakhir acara inti inggih menika mau'izatul hasanah ugi doa penutup. Jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, monggo kita mulai acara ing siang menika, acara haul al-mahfulah Simbah Kyai Anwaruddin ingkang kaping 2 kanthi waosan umul kitab ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mugi-mugi acara sing menika saged kalampahan kanthi ganjar amin. Nerasaken acara ingkang kaping kalih menika pembacaan ayat suci Al-Qur'an ingkang ajeng dipun asta kalih Ustaz Abdurrahman dumateng panjenenganipun dipun sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن
كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dimuliakan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Bapai acara yang kaping 3 menika wawasan tahlil ingkang dipun kasta Bapak Kiai Mahdi lan dumateng panjenenganipun dipun sumawuraken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah wa jami'an kubur muslimina minal mu'minin minal muslimin ila maqarifa wa sallallahu alaihi wa sallam. Mimma syari'a ila maqarifa abal bani rasulillah hadrotin sahib hadal maqam roki anwarudin ma'a umina ibunya Siti Aminah Ofar wa usulihima wa qurrihima Syahulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa jami'il muslimin amin. Wassalamualaikum muhajir wa ila ruhai wa matawin suma ila darajati mudah wa ila darajati wa nabilah wa ila ruhi Islam Masan Sulahib Wafarolahu Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa jami'il muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أفضل ذكر قدم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق على نبيه وليه نموت وبها المنسية وتعالى نحن من الأمين برحمة الله وأكرمه تنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما وحده لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حافظة على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Ahmad Sanusi ingkang kawula sowani ugi ingkang kawula ajeng-ajeng berkah pandonganipun saha ngalmu manfaatipun saha ingkang kawula bekteni ugi dumateng sepuh para pinesepuh khususipun saking Bapak napa Ibu Kepala Desa Siberjo saperangkatipun ingkang somrawuh napa dereng rawuh ugi ingkang kawula hormati ugi dumateng sesepuh pinesepuh ingkang boten saged nyebat asma karim tunggal-tunggalipun ugi ingkang kawula hormati boten sepe dumateng sedaya alumni Pondok Al Anwar duka saking sanes panggenan ingkang saha rawuh wonten punika majelis napa ingkang dereng rawuh mugi-mugi ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala ugi ingkang kawula hormati ugi ingkang kawula banggaken ugi dumateng sedaya jamaah pengawasan Bapak Al-Mazharoh mriki kakung saha putri sedaya ingkang kawula hormati ingkang sepindhahan monggo kita sareng-sareng sami ngaturaken puji duwit syukur wonten kasebut Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maring mapinten-pinten kerahmatan kenikmatan saka kawilujengan saking lan panjenengan sedaya kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala rawuh boten manggi alangan satu kalebet Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalatu wassalamu tetap katur dumateng beliau junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setunggalipun nabi kang badhe paring pitulungan ugi paring sahabat kula lan panjenengan sedaya wiwit wonten alam dunya lamun bijang wonten kiamat mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya kaetang ewonipun tiang-tiang ingkang badhe nabi samat bijang wonten kiamat Allahumma amin ya rabbal alamin. Sagunging para rawuh ingkang satuhipun bekten kawula cumantaka matur wonten karsanipun sedherek sesepuh ugi wonten pangapunten sedaya alumni namung
sekedhik nyinyur iki saking sedaya alumni Pondok Al Anwar anggen kawula sekedhik minangka untuk persediaan kangge pol menika saking alumni namun sekedar bantu oleh padanipun Bapak Ki Ahmad Sanusi mun mesti tasih kathah kekiranganipun saking alumni nyuwun pangapunten ingkang sekathah-kathahipun mugi-mugi walaupun seketik saking alumni mugi saged berkahi dumateng diri pribadi duwe putra wayahipun wonten ing tlatah Wonosobo lan sekitaripun. Ugi saking panitia sampun berusaha semaksimal mungkin boten kerak kula boten kurang turu kurang mangan cara kasare wong ta mriki boten mangan blas ayo wingi jak siang boten mangan wong niki boten enten ingkang aturi pangan ya kula prihatin mesti boten mriki prihatin ngapunten iki ya mugi kanthi niat ikhlas prihatin menika Allah menika Maha tahu juga Maha presani niku dateng katon niatipun ati dan ikhlas lillahi ta'ala mugi Allah kang badhe balas amal kula lan panjenengan ya Allahumma amin ya rabbal alamin ingkang seterusipun nika tasih wonten ing suasana hari raya kawula saalumninipun duka saking arah pundi mawon anggen kawula sakrencang lumampah wonten Allah Subhanahu wa taala napa dene laku tindak omong sekecap salebetipun setahun ingkang terutama dumateng panjenengan Bapak Kiai Ahmad Sanusi sakeluarganipun pun mesti kathah kelepatanipun kawula sakrencang nyuwun pangapunten ingkang sekathah-kathahipun. Ugi ingkang tersipun kula dumateng sesepuh para sepuh khususipun warga masyarakat Dukuh Miri Sibarjo anggen kautus rawungan awit kala riyen dumugi mriki mbok menawi dereng nyuwun pangapunten wekdal sakmenika pun mesti kathah sanget kesalahanipun dumateng warga mriki nggih kula nyuwun pangapunten dumateng Allah Subhanahu wa taala lumantar sedaya para warga wonten ing Kemiri mriki. Sedaya para rawuh ingkang kawula hormati ingkang terasipun ugi kula nyuwun doa pangestu dumateng Al-Mukarram Bapak Kiai Mukhlis Kancil ugi panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Bapak Kiai Ahmad Sanusi saking alumni kok menawi ingkang dipun titipi ngelmu niku namung sekedhik amargi garing oret boten suwe boten kathah walaupun sekedhik mugi-mugi saged manfaati dhumateng alumni Pondok Al Anwar ingkang somara wonten ing majelis ugi ingkang boten rawuh mugi dipun paringi ngelmu ingkang manfaat Allahumma amin ya rabbal alamin. Kados mengaten kemawon sekedhik minangka sesulihipun saking sedaya alumni boten mesti kathah tembang-tembung kawula ingkang boten pas wonten merati wonten balik sedaya sesepuh ugi bidara sedaya kawula pribadi nyuwun pangapunten ingkang sekathah-kathahipun. Qala akhiri wa bil ahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kula aturaken dumateng pabiwara. Matur nuwun dumateng panjenengan Bapak Khairman ingkang sampun mewakili saking ketua panitia lan ugi rencang-rencang alumni. Sambutan ingkang salajengipun inggih menika sambutan saking Sahibul Bait lan dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Sanusi dipun sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal 'aidin al-faizin wa dakhalana fi zumratis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Atau kama qala amma fa'at. Akhirul kiram panjenenganipun Bapak Kiai Mukhlis LC yang tansah kita hormati, kita banggakan, Ibu Kepala Desa Bertabrakan juga tansah kita hormati, sesepuh bumi sepuh ingkang tansah kawula hormati ugi sederek-sederek kula ingkang saking Kemiri saking Banjarnegara samudayanipun ingkang tansah kawula banggaken agung anak-anak kula sedaya mitra wayah saking almarhumah panjenenganipun Romo Kyai Anwaruddin ingkang tansah kawula hormati ingkang kawula muliaken. Setunggalipun kesyukuran kita panjenengan sami dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kita panjenengan sami masih kebahagiaan umur ingkang panjang, alhamdulillah. Sehingga kita saged ngrampungaken tugas berat ingkang sebagaimana ujian kita panjenengan sami wonten ing dinten Jumat kala wingi kita saged ngrampungaken ibadah siang ingkang mugi-mugi siang kula lan panjenengan sedaya leres-leres saged melebur saking kelepatan kita panjenengan sami sang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga leres wonten bulan Lebaran wonten bulan Syawal menika kayaum waradat ummuhu. Insyaallah kula lan panjenengan sedaya teritan kados dene bayi ingkang dipun lahiraken saking keluarga ibu tegesipun boten kagungan dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam kaberkunjuk dhateng Rohul Azam pendoro kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng melai donya ngantos syafaat mutlak ingkang bijak wonten ing akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah muawasan wa khalil wa halal bihadzal ingkang tansah Allah banggaken. Setunggalipun hal ingkang kita syukuri dhateng Allah Subhanahu wa taala. Setunggalipun prestasi ingkang kita aturaken dhumateng sedaya alumni Pondok Pesantren Al Anwar ingkang rikala semanten derek dhateng panjenenganipun almarhum almarhumah. Ngantos dumugi sapuniki kita ngajak datang sedaya, ternyata birrul walidain panjenengan sedaya menika sangat-sangat mendarah daging, sehingga kanthi mendarah dagingipun para alumni kita ditunggu datang Allah. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah dipun paringi panjang yuswanipun, dipun paringi berkah rezekinipun, dipun paringi manfaat saleh lan salehah putra wayah panjenengan sedaya, sehingga ing tembe akhiripun dados kaulanipun Allah ingkang wilujeng donya lan akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Hingga kabeh kalihipun saya juga berterima kasih atas rawuhnya Ustaz Mukhlis LC ingkang konon semanten kita hanya berbicara berdekatan ya Ustaz, tapi alhamdulillah kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala
kita saged bergandengan insyaallah panjenenganipun badhe terus mengantar dhateng perkembangan ingkang sae tumrapipun kita panjenengan sami melangkah wonten ing agaminipun Allah ingkang dipun mulyakaken ala nahdiyah ala nahdatil ulama amin ya rabbal alamin. Sedherek kita sedaya ingkang kula hormati minangka keluarga almarhum almarhumah merasa sangat bersyukur datang Allah boten biji-biji saking peringanda saking Nagasari boten saking segedang lantunipun terutama datang warga masyarakat Kemiri ingkang sama rawuh Bapak perangkat selalu menyertai datang hajat kawula sakeluarga ingkang mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya ingkang nglodhangaken penggalih wektalipun saged pikantuk setunggalipun imbalan saking Allah Subhanahu wa taala ingkang kathah. Amin. Allahumma amin. Wonten ingkang akhir juga sangat merasa terima kasih apa yang telah disampaikan dan telah ditantokaken saking para alumni dan kawula sakeluarga. Insyaallah dengan bantuan ingkang begitu ternyata kita bisa berjalan bersama dengan tanpa aral, insya Allah semuanya akan bermanfaat fiddini wa dunya akhirah hingga akhiripun alat berkah kita panjenengan sami datang almarhum almarhumah kita panjenengan sami badhe pikantuk setunggalipun target birrul walidain ingkang insyaallah badhe bekto kawujudan kita panjenengan sami suwun sampun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang akhir sangat kula matur makayutan kalian bulan Syawal riyaya fitrah sasampunipun kita panjenengan sami berhalal bihalal saling ngapunten-ngapuntenan ke depan mugi-mugi kita panjenengan sami saged ningkataken amal ibadahipun, semangat ibadahipun, lan tumusipun kita panjenengan sami pikantuk rezeki ingkang manfaat barokah putra ingkang saleh lan salehah. La haula wala quwata illa billahil azim. Amin ya rabbal alamin. Makaten ingkang saged dituturaken ingkang akhir paling akhir badhanipun haflah menika kita suwun wajib hukumi kedah wonten ing dalam wonten ing griya kula napa ingkang sampun dipun sediaken kedah dipun rahati sareng-sareng. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ramadhan yang bersuci matur nuwun. Hadirin hadirat rahimakumullah, sampun dumugi wonten acara ingkang inti menika mau'izatul hasanah ugi maosan doa hingga macam diberkas kalian Bapak Kiai Mukhlis Tunsi ananging sederekipun kaula sebagai pranata acara nyuwun agung ing pangapunten mbok pilih kathah enten-entenipun anggen kula matur niku amargi saking bodhone kaula kiampek lan mugi tansah saged dipun ngapunten dumateng panjenengan sedaya. Dan kaula akhiri taqabbalallahu minna minkum wa ja'alna minal ghaibin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumateng Bapak Kiai Mukhlis LC dipun sumangkaken.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati guru kami, ayahanda kami tercinta Simbah Romo Kiai Ahmad Sanusi, yang semoga Allah panjangkan usia beliau di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusan beliau, diberkahkan rezeki beliau, disoleh-solehkan keturunan-keturunan beliau. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa beserta perangkat-perangkat desa, ada Pak Kabis di sini. Yang kami hormati para kiai, para hujjah, para asatidz dan asatizah. Kemudian kami hormati para alumni, wisudawan, wisudawati Pondok Pesantren Al-Anwar, segenap keluarga besar Simbah Romo Kiai Anwar Al-Maghfur. Alhamdulillah, di Syawal tanggal 5 ini kita bisa mewujudkan birrul walidain kita kepada guru kita tercinta. Mudah-mudahan dengan kita hadir di sini, setidaknya Allah akan mencucurkan rahmatnya kepada kita semuanya. Dan walaupun kita menimba ilmu tidak banyak, mudah-mudahan berkah ilmu kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini masih suasana Idul Fitri. Kami mewakili keluarga, tentunya banyak kesalahan, tutur kata, sikap kurang sopan. Kami haturkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah puasa dan ibadah Ramadan kita, dan kita diberikan oleh Allah menjadi seperti seorang bayi yang baru keluar dari rahim emak kita, bersih kembali, Idul Fitri kembali kepada fitrah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, enggak banyak yang saya berikan di siang pagi hari menjelang siang ini. Saya ingin cerita. Cerita ini saya ambil dari satu kitab, namanya kitab Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid, pengarangnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya dapatkan di juz pertama. Bagaimana ceritanya? Suatu hari setelah menjalankan sholat Idul Fitri, Rasul dan para sahabat-sahabatnya, kemudian Rasul ingin naik ke mimbar untuk melakukan khutbah Idul Fitri. Biasanya mimbar yang dinaiki oleh Rasulullah SAW itu ada 3 unggakan. Di sana diceritakan pada saat Rasul naik ke tangga pertama, itu Rasul mengucapin amin. Tangga kedua Rasul mengucapkan amin, dan tangga ketiga pun mengucapkan amin. Itu semua para sahabat saat itu terheran-heran. Kok Rasul tidak ada yang berdoa, tidak ada angin, tidak ada hujan, belum sampai ke mimbar itu mengucapin amin sampai 3 kali. Selesai khutbah, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, barusan kami terheran-heran. Pada saat Anda ingin menuju mimbar, Anda kok ngucapin amin sampai 3 kali? Padahal kami melihat tidak ada yang ngajak bicara Anda, tidak ada angin, tidak ada hujan. Kok Anda mengucapkan amin sampai 3 kali?" Maka Rasul pun mengatakan, "Kamu gak tahu wahai sahabat?" "Tidak ya Rasulullah. Tadi pada saat aku mau naik mimbar khutbah Idul Fitri,
sontak malaikat Jibril menghampiriku. Beliau mengatakan, "Ya Muhammad, hari ini 1 Syawal. Semua manusia umat Islam itu semuanya mengharapkan agar puasa yang dia lakukan selama sebulan penuh, agar ibadah Ramadan yang mereka lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku malaikat Jibril ingin berdoa kepada Allah dan aku minta tolong kepada sampean ya Muhammad dengan mengucapkan amin." Maka Rasul pun mengatakan, "Labbaik ya Jibril, siap ya Jibril." Saudara tahu ada 3 poin yang diucapkan oleh malaikat Jibril di 1 Syawal saat itu. Dan tentunya ini semuanya buat iktibar kita, buat pelajaran kita, sehingga kita jangan bangga dulu setelah kita merampungkan Ramadan, jangan bahagia dulu setelah kita merampungkan puasa kalau 3 poin ini kita tidak termasuk di dalamnya. Maka Jibril pun berdoa kepada Allah. Di tangga pertama Jibril mengatakan, "Ya Allah, ini 1 Syawal. Semua umat Islam telah merampungkan Ramadannya. Dan aku berdoa kepadamu ya Allah, jangan pernah engkau terima puasa dan amaliyah Ramadannya umat Islam kalau ini orang masih durhaka kepada emak dan bapaknya." Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini bukti kita. Kita saat ini duduk dan orang tua kita bukan hanya orang tua yang mengandung kita. Orang tua kita adalah mereka yang mengajarkan ilmu walaupun 1 huruf. Di dalam kitab Nahjul Balaghah, bagaimana Sayyidina Imam Ali karamallahu wajhah itu mengatakan, "Man 'allamani harfan fahuwa 'abdun bi." Siapa yang mengajarkan aku 1 ilmu, maka aku Ali bin Abi Thalib siap untuk menjadi budaknya jamaah. Maka keberkahan ilmu yang kita dapatkan dari kiai-kiai kita, dari Simbah Al-Ramu Kiai Anwar ini, kita bisa berkah manfaat di masyarakat bukan karena otak kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena titel kita S1, S2, S3, tapi karena doanya guru-guru kita, doanya orang tua kita. Maka poin pertama, Jibril mengatakan, "Jangan pernah engkau terima ya Allah Ramadannya, puasanya, tarawihnya, tadarusnya, sedekahnya seseorang di bulan Ramadan ketika dia belum minta maaf kepada kedua orang tuanya." Di dalam hadis Sahih Muslim dikatakan, "Man adraka abawayhi indal kibar falam yudkhilal jannah." Sungguh celaka seorang anak yang ketika Ramadan dia masih mendapati kedua orang tuanya masih ada di sekitar dia, tapi dia tidak bisa menjadikan orang tuanya ini keramat sehingga orang tuanya ini tidak bisa memasukkan anak ini ke dalam surga di Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini adalah rangsangan cara kita kenapa seorang anak yang jauh dari tanah kelahirannya, ada yang di Kalimantan, mungkin ada yang di luar negeri, ketika Idul Fitri kau mau cepat-cepat mudik, mau cepat-cepat pulang kampung. Kenapa? Karena sungkeman itu perlu. Ayah kita mungkin gak pernah berjamaah, mungkin gak pernah baca Quran. Karena apa? Memikirkan pendidikan anak-anaknya. Ya, pendidikan dunia, lebih-lebih pendidikan akhirat. Bapak kita pulang sore, pergi pagi pulang sore, banting tulang peras keringat dalam rangka untuk bagaimana pendidikan anak-anak saya. Mungkin saya nggak bisa baca Quran, tapi saya kepengen anak saya bisa baca Quran. Mungkin saya nggak bisa baca kitab, saya kepengen anak saya bisa baca kitab. Sementara ibu kita lihat luka kulitnya, terkoyak perutnya karena pernah kita tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari. Ketika melahirkan kita di antara hidup dan mati, pada saat kita sudah dilahirkan, dikecupnya kening kita. Dan saat itu ibu yang melahirkan kita tidak pernah nyenyak dia tidur. Karena sepertiga malam mungkin bangun hanya untuk menyelimuti kita. Ketika dia bangun hanya untuk apa? Membersihkan dengan tangannya yang mulia najis dan kotoran kita.
Ibu kita gak pernah nyenyak makannya, gak pernah kenyang makannya karena mengenyangkan kita. Tapi ketika kita menjadi dewasa, menjadi sukses, kadang kita seperti kacang lupa dengan kulitnya. Seorang anak, betapapun dia jabatannya tinggi, hartanya banyak, ilmunya luas, ketika dia durhaka kepada emak bapaknya, wallahi diaminkan oleh Muhammad SAW, didoakan oleh malaikat Jibril, tidak akan pernah selamat dunia dan akhirat. Kasih ibu sepanjang masa, tapi kasih anak cuman sepanjang galak jamaah. Kita pernah ingat bagaimana kisah yang dituangkan dalam kitab Durratun Nasihin dan dijelaskan oleh Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani bagaimana seorang Alqamah. Alqamah itu taat, dia punya ibadah. Rasul gak ada di masjid, Alqamah menggantikan imam saat itu. Rasul saat itu tidak ada untuk ditanya tentang jawaban-jawaban agama. Alqamah menggantikan jawaban Rasulullah SAW. Tapi ketika di suatu hari sujudnya Alqamah, jamaah, Alqamah sudah mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang ketiga mau diucapkan, Alqamah menggelepar lagi sujudnya, kemudian dia punya mata melotot, lidahnya tidak kuat mengucapkan kalimat iman. Saat itu Alqamah sakaratul maut jamaah. Qurannya hafal 30 juz. Kitab apapun dibaca oleh Alqamah, jamaahnya gak pernah ketinggalan, sedekahnya gak pernah absen, puasanya wallahu akbar. Tapi ketika sakaratul mautnya Alqamah, Salman Al-Farisi mendampingi Alqamah. Alqamah, kamu kenapa Alqamah? Kok kamu sujud tiba-tiba kamu sekarat? Dibisikkan ke telinganya Alqamah, asyhadu an la ilaha illallah. Alqamah nggak mampu mengucapkan kalimat iman, Bapak Ibu. La ilaha illallah. Nggak bisa. Maka saat itu Abdullah bin Uwai pun meneteskan air mata. Ini apa dosanya Alqamah? Sholatnya kok gak bisa nolong, bisa ditalkinkan. Baca Qurannya kok gak bisa untuk menolong dia mengucapkan kalimat iman. Ditelusuri lagi oleh Abdullah bin Uwai, asyhadu an la ilaha illallah Alqamah. Gak bisa, Bapak. Akhirnya Abdullah bin Uwai menyuruh Salman Al-Farisi, wahai Salman, kamu menemui Rasulullah SAW. Saat itu Alqamah sedang sholat di Masjid Nabawi, Bapak Ibu. Di sampingnya rumah Rasulullah SAW. Rasul Abdullah bin Salman Al-Farisi mengetuk pintu Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul membuka pintu. Waalaikumsalam. Ada apa wahai Salman? Ya Rasul, Anda tahu Alqamah? Tahu ya Rasul. Tahu wahai Salman. Kenapa? Alqamah ya Rasul. Iya, kenapa Alqamah? Alqamah itu paham dia sholatnya. Betul ya Rasul. Ngaji Qurannya luar biasa. Betul ya Rasul. Kenapa sekarang Alqamah cepat katakan? Alqamah sedang sakaratul maut ya Rasul. Pada saat dia sedang sujud langsung menggelepar ya Rasul. Kami menuntun mentalkinkan Alqamah. Alqamah gak mampu mengucapkan kalimat iman ya Rasulullah. Rasul kaget, Masya Allah. Orang soleh, ahli masjid, ahli sujud, ahli Quran, ahli takarrub ilallah. Kenapa kok gak bisa mengucapkan kalimat iman? Rasul ngambil dia punya jubahnya, ngambil dia punya imamahnya, menemui Alqamah. Ketika Rasul melihat Alqamah, Bapak Ibu, Rasul nggak nanya apakah Alqamah sudah sholat, enggak. Rasul nggak nanya Alqamah baca Quran, enggak, karena Rasul tahu ini Alqamah soleh. Yang Rasul tanyakan, wahai Abdullah bin Uwai, wahai Salman Al-Farisi, tahukah Anda di mana keberadaan orang tua Alqamah sekarang? Kenapa ya Rasulullah? Ini Alqamah lagi ada masalah dengan orang tuanya. Orang
tuanya mungkin kecewa dengan Alqamah sampai Allah mengkakukan lidah Alqamah. Semua ibadah-ibadah Alqamah dipending untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Uwai, ya Rasulullah, aku adalah satu kampung dengan Alqamah ya Rasulullah. Dan aku teman mainnya Alqamah. Setahuku Alqamah saat ini hidup dengan ibunya yang sudah berumur hampir 80 tahun ya Rasulullah. Bapaknya kemana? Ayahnya Alqamah sudah hampir 20 tahun meninggal karena sakit. Terus gimana ya Rasulullah? Jemput ibunya, hadirkan ke sini supaya ibunya mengucapkan memberi maaf Alqamah. Siap ya Rasulullah. Abdullah bin Uwai pun menemui ibunya Alqamah, Bapak Ibu. Ketika diketuk, Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Dibuka pintu, terlihat orang tua, seorang ibu yang sudah tua renta pakai tongkat. Dia bertanya, Anda siapa? Saya Abdullah bin Uwai, Ibu. Siapa Anda? Abdullah bin Uwai, teman kecilnya Alqamah. Loh, Ibu, kenapa kamu kesini? Ibu, Alqamah, Bu. Kenapa dengan anakku Alqamah? Saat ini Alqamah sedang terbujur sakaratul maut, sedang naza. Terus gimana? Alqamah gak bisa ucapin kalimat iman. Alqamah seperti orang yang durhaka kepada Allah, seperti orang yang gak pernah ibadah, seperti orang yang gak pernah sholat. Ibu diminta oleh Rasulullah SAW untuk menemui Alqamah. Ibunya bilang, wahai sahabat Abdullah bin Uwai, sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ibunya Alqamah yang pernah mengandung Alqamah 9 bulan 10 hari, yang telah melahirkan Alqamah. Air ASI ini telah dihisap oleh Alqamah 2 tahun haulaini kamilaini. Aku sudah terlanjur kecewa dengan anakku Alqamah. Saat ini jangankan aku menemui Alqamah, mendengar nama anakku aku sudah kecewa. Tinggalkan aku, sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ibunya Alqamah, gak mau menemui Alqamah. Detesin air mata Abdullah bin Uwai. Dia sampai ke Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, mana ibunya? Ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, ibunya sudah terlanjur kecewa dengan Alqamah. Ibunya gak mau kesini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, astagfirullahaladzim, aku seorang nabi, gak bisa memberikan syafaat kepada Alqamah kecuali pintunya dibuka oleh ibunya sendiri. Semua sholat Alqamah, ibadahnya Alqamah, baca Qur'annya Alqamah, semuanya ahli masjidnya Alqamah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintunya, kuncinya, passwordnya dari siapa? Pintu maaf dari emaknya. Samper lagi emaknya, ajak ke sini. Kedua kali Abdullah bin Uwai pun langsung menemui ibunya Alqamah, jauh jaraknya ke rumahnya, hampir 4-5 kilo menemui ibunya Alqamah. Dibuka pintunya, Bu, tolong Bu, ini permintaan Rasulullah, ibu diminta untuk menemui Alqamah, Bu, katakan pintu maaf buat Alqamah. Enggak, aku sudah terlanjur kecewa, sakit hati ini oleh anakku. Sakit, sampaikan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasul pun bisa riwayat dikatakan, wahai sahabat, sampai 2 kali ibunya Alqamah saking kecewanya dengan Alqamah. Dan aku demi Allah tidak menyalahkan ibunya, aku menyalahkan Alqamah. Maka aku ingin meringankan beban Alqamah, sakaratul maut Alqamah. Gimana caranya ya Rasulullah? Ijma'ul haqabah, kumpulkan kayu bakar sahabat. Buat apa ya Rasulullah? Aku gak mau nyakitin Alqamah. Aku cuma ingin meringankan beban sakit sakaratul Alqamah dengan cara dibakar. Semua sahabat takbir, Allahu Akbar. Ketika Rasul mengambil kayu bakar, jamaah ingin menyulutkan api, Rasul bilang, sahabat-sahabatku, aku teringat dengan ibunya Alqamah. 1-2 kali ibunya Alqamah tidak kesini. Tolong Abdullah bin Uwai, kamu kesana lagi, minta izin. Aku gak kepengen kalau ibunya gak mau kesini, gak kenapa-napa. Yang penting minta izin. Izin apa ya Rasulullah? Izin ingin membakar anaknya, bukan untuk menyakiti. Bagaimanapun juga Alqamah ini keluar dari rahim seorang wanita, yaitu ibunya. Minta izin kepada ibunya. Akhirnya Abdullah bin Uwai pun yang ketiga kali menemui ibunya Alqamah.
Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Dibuka Abdullah bin Uwai. Wahai Abdullah bin Uwai, aku sudah katakan kepada kamu 1, 2, sekarang yang ketiga kali. Ribuan kali engkau kesini, aku gak mau menemui Alqamah. Bu, yang ketiga kali ini Rasulullah gak minta ibu datang ke sana. Terus Rasul cuma ingin minta izin. Minta izin apa? Ingin membakar anak ibu yang sedang sakaratul maut. Rasul bukan ingin menyakiti, tapi ingin meringankan beban sakaratul mautnya Alqamah. Akhirnya ibunya nggak tega mendengar itu. Masa anakku yang rajin sholat, masa mau dibakar sama Rasulullah. Akhirnya, wahai Abdullah bin Uwai, tolong papah aku, tolong dampingi aku, tolong pegangi aku dengan tongkatku ini. Langsung ibunya tertatih-tatih melihat anaknya, jamaah. Ketika sampai melihat Alqamah sedang nazak, sedang sakaratul maut, ibunya netesin air mata. Alqamah gak bisa apa-apa, cuma meneteskan air mata. Ibunya langsung menempelkan bibir ibunya ke keningnya Alqamah, kemudian memegang tangan Alqamah. Ibunya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Allah, disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW, disaksikan oleh para sahabat-sahabatnya, aku ibu kandungnya Alqamah, yang telah melahirkan Alqamah, yang telah merawat Alqamah, yang telah menyapi Alqamah. Saat ini juga semua kesalahan Alqamah aku maafkan. Maka saat itu jamaah, lidah Alqamah lancar mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal Alqamah saat itu. Kapan meninggalnya? Ketika pintu maaf keluar dari umatnya. Sholatnya baru diterima, baca Qur'annya baru diterima, sedekahnya baru diterima, ahli ibadahnya baru diterima. Kapan? Bukan karena sholatnya, tapi karena pintu maaf dari umatnya. Rasul bertanya kepada Alqamah, pada ibunya, Bu, ini Alqamah dosa apa? Sampai-sampai sholatnya kok gak bisa nolong sakaratul mautnya, ibadahnya gak bisa nolong. Ibunya nutupin, enggak ya Rasulullah, Alqamah itu anak yang soleh. Kata Rasul, Bu, jangan berdusta kepada saya. Saya sudah tahu ceritanya dari malaikat Jibril. Cuman saya Muhammad SAW kepengen langsung cerita yang menceritakan dari lisan ibunya langsung. Dan ini menjadi pelajaran buat para sahabat yang mendengarkannya, dan menjadi pelajaran buat amat akhir zaman nanti. Kata ibunya, baik ya Rasulullah. Alqamah setelah ditinggal oleh bapaknya 20 tahun lamanya karena sakit, Alqamah itu soleh ya Rasulullah. Saya mau makan, disuapi oleh Alqamah. Saya mau minum, dituangkan ke lisan saya minuman tersebut. Alqamah, emak kepengen daging, Alqamah membeli daging. Emak kepengen main, digendong oleh Alqamah. Emak kepengen sholat berjamaah di masjid, digendong oleh Alqamah ya Rasulullah. Soleh Alqamah. Dan saat itu kalau Alqamah dicabut nyawanya, aku ikhlas dunia dan akhirat. Dan aku meminta kepada Allah, sukseskan anakku Alqamah ya Allah. Suatu hari ya Rasulullah, anakku itu pulang dari masjid, meminta izin kepadaku, Mak, Alqamah kepengen membahagiakan emak. Saat ini Alqamah gak punya uang, gak punya harta untuk apa yang emak mau. Terus kau mau kemana? Izinkan Alqamah untuk merantau keluar kota, merantau keluar negeri. Saat itu ke negeri Baghdad, negeri Persia. Untuk apa Alqamah? Nyari pundi-pundi harta, pulang. Alqamah kepengen membahagiakan emak. Ibunya bilang, enggak Alqamah, orang tua itu enggak kepengen harta dari anaknya. Seorang anak, orang tua itu enggak mau tahu apakah dia pegawai eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Kalau lagi sibuk, mamahnya telepon, tinggalkan semua aktivitasnya. Seorang ibu itu nggak mau tahu apakah kita ikut pimpinan perusahaan, direktur punya proyek besar. Ibunya kepengen dia pulang, kata ibunya. Ini jamaah.
Ibu kita nggak mau tahu kita orang kaya, kita punya mobil, kita punya sawah banyak. Yang penting kamu anak aku, wahai Alqamah, kata ibunya. Akhirnya karena Alqamah memaksa ya Rasulullah, dan Alqamah tujuannya untuk berbakti kepadamu ya Rasulullah, maka aku melepaskan Alqamah dengan tetesan air mata. Langsung aku pesan kepada Alqamah, wahai Alqamah, di mana saja kamu berada nak, tolong jangan pernah kamu berhenti untuk mendoakan kebaikan ibumu nak. Satu hari saja kamu lupa mendoakan ibu, satu hari saja kamu lupa tidak ingat ibu sama sekali, maka saat itu kehancuran, kebinasaan, kerugian, kebangkrutan akan menyertaimu nak. Alqamah bilang, tenang mak, insya Allah Alqamah akan ingat pesan mak. Akhirnya Alqamah pun dilepas oleh ibunya dengan tetesan air mata. Dipeluknya ibunya, dikecup kening ibunya, tangan yang keramat itu dikecup oleh Alqamah. Alqamah mohon doa restunya nak. Akhirnya Alqamah pun berangkat ke Persia. Setiap hari ya Rasulullah, baru kemarin Alqamah itu berangkat. Setiap subuh, aku setelah sholat subuh, aku langsung duduk di teras ya Rasulullah, menunggu kabar anakku Alqamah. Maghrib belum berlalu, 5 menit mau maghrib, aku duduk di teras rumah menunggu kabar Alqamah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, sampai bertahun-tahun, 5 tahun sudah Alqamah gak ngasih aku kabar. Dan aku husnuzon kepada anakku, mungkin anakku sakit, mungkin anakku gak punya apa-apa, ya Allah selamatkan. Suatu hari di tahun kelima, di hari Jumat jam 9, datang tuh Abdul Uwai yang tadi nyamper ke rumah saya. Kenapa? Wah, kata Rasulullah, Abdullah bin Uwai melewati rumah saya, kaget dengan kondisi saya masih di teras. Ditanya, ibu, kenapa ibu hari ini masih di sini? Loh, emang kenapa? Putra ibu Alqamah saat ini, hari ini sedang melangsungkan pernikahan dengan seorang putra mahkota Perdana Menteri negeri Baghdad. Saya seperti mendengar halilintar masuk ke telinga saya, Rasulullah. Saya meneteskan air mata, terucap dari lisan saya, ya Allah, Alqamah begitu teganya melupakan emaknya. Jangan pernah ya Allah Engkau wafatkan Alqamah sebelum dia sadar bahwasanya dia masih punya ibu. Akhirnya aku tahan ya Rasulullah, aku kangen kepengen ketemu Alqamah. Pernikahan sehari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, di pernikahan dia yang ke-6 bulan ya Rasulullah, sudah setengah tahun aku kangen kepengen ketemu Alqamah. Aku minta alamat di mana rumah Alqamah oleh Abdullah bin Uwai, diberikanlah alamatnya. Dan mulai pagi itu sebelum berangkat, aku sediakan panganan-panganan yang disukai oleh Alqamah semenjak dia kecil. Aku bawa buah-buahan, aku bertandang ke rumah Alqamah ya Rasulullah. Rumahnya begitu besar. Aku kepengen ketemu Alqamah, ingin ketemu anak mantuku ya Rasulullah. Diketuklah pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar Alqamah kaget, aku dipeluk oleh Alqamah. Saat itu aku meneteskan air mata ya Rasulullah. Alqamah pun mengatakan, mohon maaf mak, Alqamah gak ngabarin mak, ini semua terjadi dengan secepatnya. Aku maafkan Alqamah. Tapi ya Rasulullah, yang aku kurang terima, kenapa? Alqamah dulu waktu belum nikah itu selalu memuliakan aku orang tuanya. Tapi setelah menikah, bentar-bentar istrinya, aku dibelakangkan ya Rasulullah. Alqamah, mak kepengen makan itu, nanti ya mak, yang megang uang itu istri. Alqamah, mak kepengen baju itu, nanti ya mak, yang megang ini istri, izin dengan istri. Aku sakit hatiku ya Rasulullah. Padahal seorang anak laki-laki, kalau toh dia sudah menikah, dia masih punyaku. Beda dengan seorang wanita. Wanita setelah menikah, maka surga ada di telapak kaki siapa? Kaki suaminya. Kalau suaminya soleh, maka suaminya tidak akan pernah melarang wanita itu untuk menjenguk ibu dan bapaknya kapanpun dia mau. Akhirnya Rasulullah pun mengkafani Alqamah
mensolatkan al-qoma. Kemudian di atas makamnya Rasul mengeluarkan sebuah hadis. Hadis ini buat saya sebagai seorang suami, buat kita semua yang laki-laki apalagi yang baru menikah. Apa kata Rasulullah? Wahai para suami, man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah. Barang siapa seorang laki-laki yang dia sudah menikah, rumah tangganya justru dia memuliakan istrinya daripada ibunya, maka setiap hari suami itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini Bapak Ibu merupakan jawaban kenapa kok kita ahli jamaah, ahli ngaji, ahli yasin, ahli baca Quran yang jadi pegawai kok nggak pernah naik karir. Kita usaha nggak pernah bangkit usaha kita. Bukan karena kita nggak sholat, bukan karena kita nggak baca Quran, bukan karena kita nggak sholat tahajud, bukan karena kita nggak puasa, tapi mungkin karena kita terhenti komunikasi kita dengan orang tua kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri dari ceramah ini, tausiah ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang masih segar Syawal ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui isi hati kami ya Allah. Engkau Maha tahu masa depan anak-anak kami ya Allah. Engkau Maha tahu masa depan suami dan istri kami ya Allah. Ya Allah, di pagi hari menjelang siang ini kami duduk ya Allah dalam rangka birrul walidain kepada guru-guru kami ya Allah, kepada orang tua kami ya Allah, menziarahi makam mereka ya Allah. Ya Allah, terangi ya Allah kubur mereka ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, bahagiakan mereka di alam kuburnya ya Allah, sebagaimana mereka telah membahagiakan kami di dunia ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang kami lakukan dari seluruh organ tubuh kami ya Allah, dosa dari mata ini, dari lisan ini, dari hidung ini, dari tangan, dari kaki ini ya Allah. Ya Allah, ampuni seorang wanita yang telah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari ya Allah. Dia adalah ibu yang melahirkan kami ya Allah. Terluka kulitnya ya Allah, terkoyak perutnya ya Allah, tertumpah darahnya ya Allah, di antara hidup dan mati ya Allah. Ketika kami lahir ke dunia ini ya Allah, hilang rasa sakit yang diderita oleh ibu kami ya Allah, karena melihat kesehatan kami, keriangan kami ya Allah. Dan dari itu ibu tidak nyenyak makan dan minumnya ya Allah, karena menyenyakkan kami ya Allah. Dan dari situ ibu tidak pernah nyenyak tidurnya ya Allah, karena menyenyakkan kami ya Allah. Dan ibu adalah seorang wanita yang dari tangannya yang mulia tidak sudi-sudi untuk membersihkan najis dan kotoran kami ya Allah.
Kadang di sepertiga malam ya Allah, ibu kami sedang nyenyak tidurnya ya Allah, pipinya yang mulia terkena air kencing kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, saat ini kami melihat ibu kami ya Allah, kerut di wajahnya begitu banyak ya Allah. Tangan yang tadinya kuat saat ini sudah lemah ya Allah. Ya Allah, ampuni seorang laki-laki yang dibintikan nama kami dengan namanya ya Allah. Dia adalah ayah ya Allah, yang pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang ya Allah, untuk membiayai pengorbanan kami ya Allah, untuk membesarkan kami ya Allah. Ayah yang tidak pernah menampakkan wajah lesunya, wajah capeknya ya Allah di hadapan kami ya Allah. Tapi suatu hari kami mendengar di sepertiga malam ya Allah, ayah kami berdoa kepadamu ya Allah, karena sulitnya mencari nafkah ya Allah, karena letihnya mencari nafkah ya Allah, dia pamerkan di hadapanmu ya Allah. Tapi pada saat di hadapan kami serasa tidak ada apa-apa ya Allah. Ya Allah, suatu hari di sore hari ketika kami ingin ngaji TPQ ya Allah, hari itu hujan begitu deras ya Allah. Ayah mengatakan, nak pergi ngaji nak, ini untuk ayah nak. Ayah tapi hujan ayah. Tidak nak, kamu ayah gendong. Ketidak taat itu tidak ada mantel ya Allah. Kami dipakaikan mantel oleh ayah kami ya Allah. Sementara ayah kami tidak pakai apa-apa ya Allah. Kami tidak kehujanan, ayah kami kehujanan ya Allah. Saat itu kami mengaji ya Allah. Kami ingat ya Allah semuanya ya Allah. Kadang-kadang mereka berdua berdusta kepada kami ya Allah. Di saat Idul Fitri ini mereka menawarkan pakaian baru buat kami nak, besok beli baju baru ya nak, besok beli semua yang baru nak. Sementara ketika kami tanyakan kenapa ibu dan bapak nggak beli baju baru, ibu masih banyak pakaiannya, ibu baju bagus-bagus semua nak. Padahal kami lihat pakaian ibu sudah usang, pakaian bapak sudah usang. Suatu saat bapak ibu juga berbohong kepada kami ya Allah, hanya ada seporsi makanan di rumah kami ya Allah. Ibu menyuapi kami begitu semangatnya, tapi ketika kami suapi ibu bilang kami kenyang nak, kami belum lapar nak, kamu saja. Pada saat itu ibu membohongi kami ya Allah, dia begitu lapar ya Allah. Ya Allah, saat ini kami masih melihat mereka ada di sekitar kami ya Allah. Beri kemampuan kepada kami ya Allah, untuk merangkul tangan mereka yang sudah tidak kuat lagi ya Allah. Satu pesawat bersama kami ya Allah, untuk berangkat haji ya Allah. Beri kemampuan kepada kami ya Allah, untuk bisa merangkul tangan ibu dan bapak kami ya Allah, untuk sama-sama bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Ya Allah, beri kemampuan kepada kami ya Allah, untuk bisa menuangkan air zam-zam langsung ke lisan seorang wanita ibu kami ya Allah, langsung ke lisan seorang ayah bapak kami ya Allah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang ibu dan bapaknya telah mendahului kami ya Allah. Di Ramadan ini, di Syawal ini tidak ada lagi tangan yang bisa kami cium ya Allah. Di satu Syawal ini tidak ada doa yang bisa kami minta ya Allah. Padahal doa mereka merupakan pintu kesuksesan bagi kami ya Allah. Terbesit, terkenang perkataan mereka, pesan mereka ya Allah. Nak, bapak dan ibu kepengen berangkat haji nak. Kalau seandainya bapak ibu tidak bisa menunaikan haji nak, tolong mudah-mudahan kamu kaya, mudah-mudahan kamu mampu nak, tolong badalkan haji emak, badalkan haji bapak nak. Ya Allah, beri kemampuan kepada kami ya Allah, untuk bisa membadalkan haji mereka ya Allah. Beri kemampuan kepada kami ya Allah, untuk bisa menyebutkan nama mereka di Bir Ali ya Allah. Beri kemampuan kepada kami ya Allah, untuk bertalbiyah atas nama mereka ya Allah. Mungkin ini adalah ya Allah sedikit yang kami untuk imbangi ya Allah kebaktian mereka ya Allah. Ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, terangi kubur mereka ya Allah. Maafkan kami belum bisa membahagiakan mereka ya Allah. Maafkan kami yang banyak dosa kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kalau sekiranya Engkau akan menyiksa ibu dan bapak kami ya Allah, karena mereka lalai dalam mendidik kami ya Allah, kami siap putra putri mereka yang akan menggantikan siksa yang Kau timpahkan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, solehkan kami sebagai seorang suami ya Allah, solehkan kami sebagai seorang istri ya Allah.
Mohon maaf kalau saat ini kami menjadi seorang istri ya Allah. Kami ngaji, kami tutup aurat, kami sholat, tapi kadang kata-kata kami bagai pisau yang mencabik-cabik hati suami kami ya Allah. Solehahkan kami ya Allah. Hantarkan kami untuk menjadi ibunda yang soleha ya Allah. Jadikan kami orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami ya Allah menuju mardhatillah ya Allah. Ya Allah, kami merasa saat ini sulit untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Sulit untuk mengarahkan anak-anak kami ya Allah. Kalau sekiranya sulitnya ini karena dosa kami dulu kepada kedua orang tua kami ya Allah, tolong maafkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Ya Allah, di Syawal ini ya Allah, terimalah semua amal yang Ramadan kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang berbakti kepadamu, berbakti kepada Rasulmu, berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa, sempurnakan doa kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyempurnakan doa Rasulullah SAW. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf lahir batin. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.